Selamat datang di Breakdown Film bersama saya Yoga. Di Breakdown Film kali ini, saya akan membahas film yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang di tahun 2021 ini, yaitu Spider-Man No Way Home. Sebelum lanjut ke breakdown filmnya, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah spoiler konten. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, jangan lanjutin nonton video ini, oke? Film Spider-Man No Way Home ini melanjutkan film sebelumnya yang dimana sosok Peter Parker sebagai Spider-Man telah terbongkar ke publik, yang mana itu adalah ulah dari Mysterio. Dan sialnya lagi, Spider-Man dituduh telah membunuh Mysterio, yang membuatnya menjadi public enemy. Peter memutuskan untuk meminta pertolongan kepada Dr. Strange untuk membuat semua orang lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Tetapi saat Dr. Strange sedang membacakan sebuah mantra, Peter mengganggunya dan merusak mantranya, yang membuat pecahnya universe dan membawa para tokoh dari berbagai universe masuk ke universe utama. Saat Dr. Strange ingin mengembalikan mereka semua, Peter tidak setuju karena mereka akan terbunuh di universe mereka masing-masing. Peter ingin membantu mereka untuk menjadi normal sebelum mengembalikan mereka semua. Dengan dibantu dua Spider-Man lainnya, akhirnya mereka berhasil untuk menyadarkan para villain dan menghapus kekuatan mereka dan mengembalikan mereka semua ke universe-nya masing-masing. Tapi sayangnya, Peter memutuskan untuk meminta Dr. Strange tetap membuat semua orang lupa terhadap siapa Spider-Man, termasuk Ned, teman baik Peter, dan pacarnya MJ. Spider-Man No Way Home ini menjadi film terhype di tahun 2021. Padahal Marvel dan Sony tidak terlalu gencar dalam mempromosikan film tersebut. Tapi cerdiknya Marvel, mereka selalu memberikan detail-detail kecil pada trailer dan poster yang membuat para fans Spider-Man dipaksa berteori terhadap bagaimana jalan cerita dari film Spider-Man ini. Terlebih lagi, dengan kemunculan para villain Spider-Man dari universe berbeda, membuat para fans berteori bahwa akan ada dua Spider-Man lainnya, yaitu Spider-Man Andrew Garfield dan Spider-Man Tobey Maguire yang akan muncul untuk membantu Spider-Man Tom Holland melawan para villainnya. Dan akhirnya terbukti benar bahwa Spider-Man Andrew Garfield dan Tobey Maguire benar-benar muncul pada film ini. Untuk saya sendiri, Spider-Man No Way Home ini adalah film terbaik MCU fase keempat saat ini dan bisa disandingkan dengan film Avengers Endgame. Sebuah paket komplit pada film ini yang membuat saya sedih, kaget, dan tertawa saat menontonnya. Untuk visual, scoring musik, dan visual effect sudah tidak perlu diragukan lagi bagusnya. Dan untuk adegan actionnya sendiri pada film ini juga sudah cukup membuat saya puas. Spider-Man No Way Home ini menurut saya adalah film terbaik dari semua film Spider-Man yang pernah dibuat. Dan ada beberapa detail yang saya dapatkan saat menonton film ini. Mungkin tidak begitu banyak karena saya terlalu menikmati saat menonton filmnya. Kemunculan Matt Murdock sebagai pengacara Peter Parker, yang mana ia merupakan alter ego dari Daredevil yang diperankan oleh Charlie Cook, yang dimana Charlie Cook juga memerankan Daredevil pada series Netflix-nya. Electro berkata bahwa ia kira Spider-Man itu berkulit hitam karena Spider-Man sangat baik, yang mana itu tertuju ke Spider-Man berkulit hitam yaitu Miles Morales, yang di komiknya ia berasal dari universe Earth 1610. Saat Dr. Strange ingin mengambil kotak yang dipegang oleh Spider-Man, yang rohnya telah dikeluarkan dari tubuh fisiknya, tubuh dari Spider-Man masih tetap bisa bergerak, yang mana itu adalah kekuatan dari Spider-Sense atau Spider-Tinkle. Saat MJ terjatuh di pertarungan patung Liberty dan Spider-Man Andrew Garfield menyelamatkannya, yang dimana itu adalah sebuah callback scene dari film Amazing Spider-Man kedua saat Spider-Man gagal menyelamatkan Gwen Stacy. Tapi bedanya di sini, Spider-Man Andrew Garfield berhasil menyelamatkan MJ. Saat nenek Ned bilang bahwa Ned adalah keturunan penyihir, mungkin itu adalah kebenaran karena ia bisa membuka portal seperti Dr. Strange. Tapi kita harus ingat bahwa semua orang bisa membuat portal seperti itu, tetapi memang butuh latihan yang keras. Dan mungkin ke depannya, Ned akan direkrut oleh Dr. Strange sebagai penyihir. I'm sorry, kid. Kemunculan Spider-Man Andrew Garfield dan Tobey Maguire yang saya tidak duga sama sekali dan terkesan lucu malahan.
Saya kira mereka akan muncul saat Spider-Man sekarat atau sedang terpojok saat melawan para villainnya, yang ternyata tidak seperti itu. Dan yang paling saya suka dari Marvel, mereka tidak merecast villain ataupun Spider-Man dari film-film sebelumnya. Jika kalian perhatikan, laptop yang digunakan Ned saat di ruang bawah tanah Centum Centaurum adalah laptop bermerek Asus ROG, yang mana ROG adalah salah satu sponsor dari film Spider-Man No Way Home. Ternyata selama 5 tahun Blip, Wong menggantikan Dr. Strange sebagai Sorcerer Supreme selama Dr. Strange menghilang akibat blip dari Thanos. Dan yang terakhir, suit terbaru dari Spider-Man yang terlihat di akhir film. Sangat komik akurat, dari segi warna dan juga desainnya sangat mirip dengan di komiknya. Pada credit scene, terlihat Eddie Brock yang sangat kebingungan saat berada di timeline utama MCU. Yang ternyata di timeline ini banyak sekali superhero. Yang kemudian Eddie Brock kembali lagi ke universe-nya setelah Dr. Strange mengembalikan semua orang yang bukan dari universe utama. Tetapi terlihat ada simbiot Venom yang tertinggal, yang mana itu akan menjadi sebuah cerita baru untuk sequel lanjutan dari film Spider-Man atau Venom nantinya, yang sudah dikonfirmasi bahwa Marvel dan Sony akan bekerja sama kembali untuk membuat trilogi film Spider-Man. Di ending credit scene, kita diperlihatkan teaser dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana Doctor Strange kemungkinan akan bekerja sama dengan Wanda Maximoff untuk menghadapi Strange Supreme atau Dark Doctor Strange setelah kacaunya universe pada film Spider-Man. Tom Holland berperan sebagai Peter Parker, Zendaya sebagai MJ, Jacob Batalon sebagai Ned, Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange, Alfred Molina sebagai Dr. Octopus, William Dafoe sebagai Green Goblin, dan Jamie Foxx sebagai Electro. Film ini disutradarai oleh Jon Watts yang sebelumnya juga menggarap 2 film Spider-Man sebelumnya, yaitu Spider-Man Homecoming dan Spider-Man Far From Home. Untuk film ini sendiri saya memberikan rating 10/10. Menurut saya ini adalah film solo superhero yang sangat sempurna yang pernah dibuat oleh MCU. Peter, you're struggling. Oke, mungkin sekian breakdown film kali ini. Jika kalian ingin menambahkan atau memberikan saran, langsung tulis saja di kolom komentar. Saya Yoga, sampai jumpa di breakdown film lainnya.